Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, bertemu kembali dengan channelnya Kang Chandra Kopi. Alhamdulillah di hari ini, hari Senin tanggal 16 September 2024, Kang Chandra tampil kembali untuk membagikan informasi seputaran perkebunan kopi yang tentunya masih kita lanjut di pembahasan kopi sambungan ataupun sistem stek, sambung ranting. Tentunya banyak metode dan banyak cara untuk kita melakukan perawatan, dari pemupukan dan penyimpanan bahan dan lain-lain. Tentunya salah satu kali ini yang akan Kang Chandra bahas adalah cara mengenali ataupun memahami bahan yang titik tumbuh di awal bulan sebelum selesai musim dan sebelum selesai pembungaan. Nah, tentunya itu ada beberapa ciri yang bisa kita kenali. Apakah bahan itu bisa kita simpan untuk bahan lanjutan di musim tahun berikutnya atau kita lepas. Tentunya untuk selengkapnya tonton terus di video ini, jangan skip supaya tidak gagal paham. Dan sebelum itu mohon dukungan dari teman-teman semuanya yang belum subscribe, ya mohon subscribe-nya serta like, komen, dan di share ke teman-teman. Juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari Kang Chandra. Salam sehat, tetap semangat, sukses untuk seluruh petani kopi Indonesia. Lanjut. Nah, ini kali ini di hari Senin tanggal 16 September 2024, Kang Chandra akan membagikan tentang memahami dan mengenali bahan-bahan yang titik tumbuh di saat musim belum selesai dan pasca pembungaan untuk musim tahun berikutnya pun belum selesai. Itu ada bahan yang memang bisa kita simpan, ada yang bahan memang harus kita lepas. Nah, ini teman-teman ya, sebelum kita membahas ke poinnya, saat ini di tanggal 16 ini terjadi pembungaan yang terakhir. Sepertinya ini yang terakhir ya, karena dipupus terakhir. Nah, di ujung ini adalah pembungaan yang keempat, yang keempatnya. Dan ini hasil pembungaan di kemarin ya, pertengahan bulan 8. Ini keadaan mata ketamnya seperti ini. Nah, ini buat teman-teman, ini ada beberapa bahan yang terlihat muncul walaupun masih kecil-kecil. Nah, ini bisa kita simpan untuk bahan di tahun berikutnya, untuk persiapan musim di 2026. Bisa juga untuk kita jadikan bahan pengembangan bibit. Nah, seperti itu. Nah, bahan yang seperti apa yang bisa kita simpan? Bahan yang seperti apa yang harus kita lepas supaya tidak terjadinya buah selang ataupun buah yang tidak baik, yang tidak bagus, karena musimnya biasanya tidak serempak. Itu yang dikategorikan buah selang dengan jumlah minim. Oke, kita lihat ya, kita cari ya. Nah, oke teman-teman ya, ini adalah salah satu bahan yang titik tumbuhnya ini sebelum selesai musim raya ini sudah kita simpan. Nah, tentunya kita melakukan penyimpanan bahan itu ada beberapa alasan. Alasan yang pertama untuk pengembangan bibit. Itu poinnya. Ketika kita melakukan penyimpanan sebelum selesai musim raya. Dan tentunya saat ini kita sudah bisa lihat ini sudah berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini sudah 8 ruas. Itu artinya 4 bulan ke belakang ini penyimpanan bahan di bulan 4. Dan saat ini
Ini masih polos, tapi sudah terlihat nampak tanda-tanda hamil ya ini. Nah ini kalau dari bentuk yang seperti ini, itu insya Allah 2 bulan ke depan dia akan mekar. Nah kalau kita simpan dan kita biarkan, maka ini kalau sekarang ini di bulan September, ini akan terjadi pembungaan di bulan 11. Nah ketika pembungaan di bulan 11, maka secara otomatis kita hitung 10 bulan ke depan, ini musimnya akan di luar waktu, sekitar di bulan 12. Nanti ini musimnya sekitar di bulan 12 ataupun bulan 11. Atau dia paling awal itu di bulan 10 baru musim. Nah itu artinya ketika ada musim di bulan 10, itu biasanya kurang maksimal untuk pembuahannya, dipanennya, kualitas bijinya kurang maksimal, kurang baik. Nah ini penyimpanan di bulan 4 itu biasanya untuk pengembangan bibit. Kita ada niatan untuk melakukan penyambungan di bulan 9 dan bulan 10. Nah tetapi ada bahan yang memang kita simpan di bulan 4, itu bisa kita simpan untuk lanjut sebagai bahan musiman di tahun berikutnya. Tetapi biasanya itu termasuk kategori bukan B0, tetapi itu jadinya bahan B2. B1-nya dia ikut berbunga dan berbuah hanya beberapa ruas. Tapi kalau kita simpan itu akan maksimal di bahan lanjutannya. Nah, seperti apa kita lihat bahan yang seperti apa yang bisa kita simpan. Kalau ini baiknya kita lepas dan kita jadikan bibit untuk pengembangan bibit ya, untuk pengembangan bibit. Ada 1, ada 2, ada 3. Oke, kita potong dulu. Nah ini salah satu ciri-ciri bahan yang kita simpan di luar waktu selesainya pembungaan ataupun selesai musim raya, sudah kita simpan dan ini kita lepas untuk kita jadikan bibit ya, penyambungan baru, okulasi. Oke, kita lihat yang memang bahan sama persis pertumbuhannya, bulannya dengan yang itu, tapi bisa disimpan untuk dijadikan bahan. Nah oke teman-teman ya, ini salah satu bahan yang ini titik tumbuhnya di kisaran bulan 4 ya, bulan 4 ataupun bulan 5. Nah ini saat ini adalah bahan raja yang memiliki sirip seperti bentuk tulang ikan, dan ini sangat minim bahan B0 nya untuk pohon yang ini B0 nya tidak ada. Ini bahan lanjutan semua, bahan B2. Nah ini ada salah satu bahan yang tumbuh di bulan 4 ataupun bulan 5 kisaran ini. Coba kita hitung untuk memastikan ini tumbuh bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 itu artinya ini baru usia 3 bulan, maksimalnya di 4 bulan. Berarti ini sekitar bulan 4 ataupun bulan 5. Apakah ini bisa kita simpan bahan ini? Bahan yang seperti ini bisa kita simpan. Karena apa? Untuk pembungaan awal dia sudah ikut berbunga di pembungaan ujung. Yang pembungaan terakhir saat ini berbarengan dengan yang seperti ini ya. Nah ini pembungaan yang terakhir. Nah saat ini ikut berbunga. Nah itu artinya yang 2 ruas ini ke atas, nah ini tidak ada tanda-tanda dia hamil ya, ini masih polos. Ini kategorinya bahan lanjutan B2. Nah ini insya Allah ini akan bagus bila kita simpan. Nah yang tidak baik untuk kita simpan itu bahan yang sudah Kang Chandra jelaskan di awal tadi. Bukan berarti tidak mau berbuah, dia berbuah tetapi panennya di luar musim seperti biasanya dan selayaknya untuk
kategori tanaman kopi ya, perkebunan kopi. Nah, untuk di jenis robusta, nah itu biasanya seperti di lingkungan kita, misalkan di MDP 500 itu serempak musim di bulan 8 misalkan. Itu musimnya di bulan 10 ataupun 11. Nah, itu biasanya dari jumlah lebih sedikit dan dari kualitas biji, hasil panennya pun tidak maksimal, tidak bagus. Bisa itu kita simpan, bisa kita rawat, tapi harus ada perlakuan khusus untuk tanaman kopi yang seperti itu. Ketika kita melakukan penyimpanan bahan-bahan yang seperti itu harus ekstra lebih perawatannya. Dari nutrisinya kita harus betul-betul terjaga, terus dari iklim juga mendukung, yang tujuannya untuk mendapatkan hasil yang baik ketika ada panen di luar musim rayanya. Nah, tetapi kalau kita memang tidak mampu ke arah sana untuk melakukan perawatan khusus supaya hasil kopinya itu lebih maksimal, lebih baik ketika ada musim di luar umumnya musim rayanya, maka lebih simpelnya kita buang saja, kita lepas dan kita biarkan bahan yang seperti ini saja. Atau kalau memang ini banyak bahan, kita simpan yang polos, itu lebih baiknya yang polos. Nah, seperti itu. Tapi kalau contoh yang seperti pohon ini memang tidak ada ya. Ini semua bahan lanjutan, ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini Kang Chandra, tetap kita ini simpan sebagai bahan lanjutan. Bahan lanjutan B1 ke B2. Oke teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa Kang Chandra tampilkan dan Kang Chandra bagikan untuk teman-teman sahabat petani kopi dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk seluruh petani kopi Indonesia. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.